Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma badu. Pertama sekali, Bila syukur marilah sama-sama kita tingkatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi rahmat sehat walaupun cuaca agak mendung, namun kita masih tetap bisa berada di sekolah dalam keadaan sehat. Selalu dia adalah merupakan guru penggerak, satu-satunya guru penggerak yang ada di SMP 3. Mudah-mudahan bisa lanjut terus dan ada pengikut-pengikutnya yang akan nanti lolos mengikuti teman kita yang satu ini. Ya, satu-satunya. Dan kami juga berharap salah seorang dari rekan kita, yaitu calon guru penggerak, yang kita ketahui bahwa guru penggerak adalah salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah Kemdikbudristek, dan alhamdulillah di angkatan ke-6 ya Bu Dede ya, CGP angkatan ke-6, rekan kita alhamdulillah berhasil melewati beberapa tahap sampai saat ini mendapatkan tahapan di kelas gitu ya. Siapa mau dipasangkan? Atau bisa cari pasangan sendiri? Amat sama Bu Mida bisa. Ini seru, ini main-main. Kita hanya belajar berhitung. Tidak boleh pasang dua, Pak Agus. Teman-teman Wepa kembali ke tempat. Sedangkan yang dapat 25 tinggal di depan. Yang dapat 25 tinggal di depan. 19, 20, 21, 22, 23, 25. Saya ngalah Jawa. Gua mengalah. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi budaya positif, saya mau ada sedikit refleksi awal dulu untuk melihat sejauh mana kita semua memahami mengenai penerapan budaya positif di sekolah, terutama mengenai bagaimana penerapan disiplin yang sudah ada di sekolah kita selama ini. Saya akan bagikan sebuah link menggunakan yang namanya Padlet. Saya akan menanyakan bagaimanakah penerapan disiplin kita selama ini di SMP 3. Silakan Bapak Ibu buka WA-nya, ada link yang saya kirimkan, dan klik tanda plus untuk menuliskan apa pendapat Bapak Ibu semua mengenai apa itu disiplin positif, sejauh mana penerapannya di sekolah kita saat ini. Silakan Bapak Ibu. Ketika di P5 kemarin kita cobakan, anak-anak lebih semangat ketika kita menggunakan bantuan dari digital ya, seperti menggunakan HP, game dan segala macamnya. Nah, jadi inti sebenarnya untuk dari pendidikan guru penggerak adalah merubah paradigma belajar kita selama ini. Walaupun sekali lagi saya yakin Bapak Ibu semua sudah melakukan ini. Bapak Ibu sekalian, bagaimana penerapan perubahan paradigma belajar ini diterapkan di sebuah sekolah atau kelas? Itu dinamakan dengan yang namanya budaya positif. Ada 6 konsep yang terkait dengan budaya positif ini. Yang pertama ada yang namanya disiplin positif, kemudian motivasi perilaku siswa, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, dan kebutuhan dasar manusia. Ibu, makasih sudah ada yang masuk beberapa ke Padlet. Ada yang menyatakan penerapan disiplin saat ini lumayan baik, walaupun masih ada kekurangan baik dari guru atau siswa. Ini semua refleksi bagi kita semua ya Bapak Ibu ya. Lalu ada lagi nih, aturan yang dibuat telah bagus, tinggal kolaborasi kita dalam mentaati aturan tersebut. Kolaborasi kata kuncinya Bapak Ibu ya. Lalu ada lagi, jadi Bapak Ibu kita lihat yang pertama mengenai disiplin positif. Dari yang sudah kita diskusikan tadi, saya bantu menyimpulkan sesuai dengan apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Disiplin positif diartikan sebagai sesuatu kegiatan yang mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana penerapan disiplin positif nantinya itu dikenal dengan sebuah sistem yang namanya sistem restitusi, di mana programnya disebut dengan program segitiga restitusi.
Selanjutnya saya juga akan share link lagi. Kalau tadi kita pakai yang namanya Padlet, sekarang saya akan pakai satu aplikasi lagi yang mungkin juga nanti menarik bagi siswa-siswa kita, namanya Mentimeter. Nah, Mentimeter ini bisa seperti sistem polling atau voting Bapak Ibu. Saya kemarin menggunakan di kelas untuk refleksi di akhir pembelajaran, untuk menanyakan kepada siswa kita bagaimana perasaan mereka setelah belajar dengan saya di Mapper IPA. Nah, silakan Bapak Ibu klik linknya yang sudah dikirimkan ke WA Group, dan apa yang Bapak Ibu isikan nantinya, Bapak Ibu cukup tuliskan 3 kata yang terkait dengan disiplin. Maksudnya gini, kalau kita bahas mengenai disiplin, nah apa kira-kira kata-kata yang terkait dengan disiplin itu sendiri? Silakan Bapak Ibu. Oke, sudah masuk Bapak Ibu, ada warna-warni. Dan kita lihat pada Mentimeter ini semakin kecil ukuran huruf yang muncul, artinya semakin sedikit polling yang masuk mengenai yang tersebut. Nah, kita lihat ada 3 besar pada polling ini. Ternyata kalau kita mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita sebagai guru, yang pertama patuh, teratur, taat, dan peraturan. Jadi kurang lebih Bapak Ibu, inilah makna dari disiplin bagi kita sebagai seorang guru. Bapak Ibu, kita lihat apa itu disiplin sebenarnya. Ternyata disiplin di sini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ternyata betul ya Bapak Ibu ya, hasil Mentimeter tadi kita sependapat kalau kita bicara disiplin terkait dengan kepatuhan. Nah, disiplin mana yang kita maksud di sini adalah disiplin diri, di mana disiplinnya berasal dari motivasi internal siswa itu sendiri, bukan karena paksaan kita gurunya. Nah, yang seperti ini yang dikatakan dengan disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Bagaimana cara membentuk disiplin positif? Itu kita kaitkan dengan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Dengan harapan apabila sudah tercipta disiplin positif, maka nanti akan terwujud yang namanya murid-murid yang merdeka atau siswa yang merdeka. Seperti apa siswa yang merdeka? Adalah siswa-siswa yang ketika dia patuh itu berasal dari dirinya sendiri, bukan karena kita guru. Nah, sebelumnya kalau kita mau menuntut murid kita merdeka, seharusnya kita juga sebagai guru harus merdeka terlebih dahulu. Semua siswa itu patuh sama aturan yang ada di sekolah. Dan kadang kita nggak tahu motivasi siswa kita patuh itu karena apa. Apakah karena memang dia sudah mendarah daging disiplinnya, atau karena mengharapkan imbalan, atau karena takut dengan kita dihukum. Nah, menurut Diane Gorsen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ternyata ada 3 jenis motivasi yang mendasari seseorang itu berbuat. Yang pertama, manusia itu berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini ternyata merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biarlah tidak melanggar hukuman, nanti kita akan dapat hadiah. Nah, ini termasuk motivasi yang kedua. Nah, diharapkan sebenarnya nanti siswa-siswa kita ketika kita menerapkan disiplin positif, mereka punya motivasi yang ketiga. Apa itu motivasinya? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, yaitu nilai-nilai kebajikan universal tadi. Kitab Allah, kita harus yakin sebagai dari rukun iman. Itu dibawa kemanapun, dia mau ke Jerman, mau ke Amerika, mau ke segala macam, itu sudah aman gitu. Jadi menurut saya ini kita yakini benar, ya, dan ini memperkuat kita sebagai karena saya lihat SMP 3 ini kan memang ada religinya kan termasuk tinggi, misalkan kayak macam apa tadi, bantuan kepada anak-anak yang memang kurang Bu ya, secara ekonomi itu kan luar biasa menurut saya. Tangan Bapak Ibu dulu Bu. Nggak ada di sekolah lain Bu, yang nganter-nganter kayak gitu jarang Bu, kan gitu ya. Itu yang ada di SMP 3 itu kita pertahankan. Jadi barangkali yang penting kita tahu penerapannya Bapak Ibu. Ada yang pertama, oh iya dia sampai tahap ini. Besok kita lanjutkan lagi. Nah, kamu gini-gini. Yang paling bagus, nah ini dia. Jadi
nilai-nilai positif yang kamu kembangkan untuk diri kamu sendiri. Besok kamu hidup di atas garis nak. Nah, barangkali itu mungkin refleksi dari saya. Mohon maaf kalau misalkan sekiranya ada yang kurang berkenan. Lanjut Bu Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kita kembali ke Padlet lagi. Kalau tadi mengenai disiplin, sekarang kita mau cek, kita mau coba evaluasi atau coba flashback lagi. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan bagaimana siswa kita di SMP 3, dari 3 jenis motivasi tadi, menurut kita semua, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di SMP 3? Apakah karena hanya takut saja dihukum, atau karena ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan, atau memang sudah muncul dari diri mereka sendiri? Nah, silakan Bapak Ibu kembali ke Padlet. Saya sudah kirim linknya ke WA Group. Silakan Bapak Ibu berpendapat di Padlet tersebut. Pendapat? Sepertinya hampir semua kita sepakat ternyata motivasi anak kita baru pada level 1 ya Bapak Ibu ya. Baru pada level mereka patuh, mereka taat dengan aturan, semata-mata hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Takut kena hukum, terlambat takut suruh pilih sampah, atau takut kalau misalnya bajunya keluar dipanggil sama Bundo dan dihukum hormat bendera ya Bundo ya. Jadi ternyata sampai saat ini motivasi anak-anak kita tuh masih berada pada level terendah. Walaupun menurut saya ini bukan salah sepenuhnya. Artinya mereka sudah punya ketaatan, sudah patuh, sudah menghargai aturan, walaupun motivasinya masih rendah, bukan berasal dari diri mereka sendiri. Lihat apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman saya yakin kita semua sudah familiar, sudah biasa dengar. Nah, mana yang dikatakan hukuman? Ketika kita memberikan sanksi kepada anak yang sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Datang anak terlambat, kamu yang terlambat, pungut sampah, ambil tong sampah. Itu tidak terencana, tiba-tiba semaunya piket, apa yang takana, maka itu dikatakan dengan yang namanya hukuman. Kemudian untuk hukuman juga anak atau siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan mereka tidak dilibatkan. Mereka cukup menerima saja hukuman yang diberikan. Lalu yang ketiga, biasanya hukuman bersifat satu arah, dari guru ke siswa saja tanpa ada pengarahan, kesepakatan sebelumnya. Kemudian biasanya hukuman ini bersifat fisik dan juga psikis. Oke, hukuman push up, lari keliling lapangan, atau dengan kata-kata yang mungkin kekerasan verbal istilahnya Bapak Ibu, itu dikatakan dengan hukuman. Sementara apa bedanya dengan konsekuensi? Nah, kalau konsekuensi ini mungkin seperti yang sekarang kita lakukan di sekolah. Sekolah kita menggunakan sistem pembobotan. Maka sistem bobot itu masuk ke dalam kategori konsekuensi. Artinya apa? Sanksi yang diberikan sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru juga orang tua. Kemudian bentuk-bentuk konsekuensi biasanya dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan siswa sudah tahu sebelumnya apa konsekuensi. Konsep berikutnya mengenai keyakinan kelas. Jadi bagaimana menerapkan pola restitusi atau disiplin positif di sekolah atau kelas itu bisa dengan menggunakan yang namanya keyakinan kelas. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah mulai kenal mengenai keyakinan kelas ini, karena sudah kita mulai kemarin ketika di P5. Masing-masing kelas 7 kemarin sebelum mulai P5 sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas, di mana kemarin kita sepakat aturan-aturan yang berlaku di kelas mereka berasal dari mereka sendiri dan mereka sepakati, dibuktikan dengan tanda tangan yang ada pada lembaran kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu, apa itu keyakinan kelas? Diartikan sebagai nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat ataupun tersurat, kemudian lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, atau agama. Ini berlaku universal. Kemudian ada beberapa poin terkait keyakinan kelas. Saya tidak akan bacakan, kita akan lihat contoh-contoh keyakinan kelas yang sudah ada kita buat sebelumnya. Coba cek kita guru itu adanya di mana. Apakah kita punya bintang 1, bintang 2, bintang 3, 4, atau bintang 5. Jadi berdasarkan cara guru menerapkan disiplin,
itu ada 5 posisi yang dikatakan dengan 5 posisi kontrol guru. Ada guru-guru yang berposisi sebagai penghukum, ada yang merasa sebagai penghukum Bapak Ibu. Kemudian ada yang si pembuat rasa bersalah, ada yang berposisi sebagai teman bagi siswanya, dan ada yang sebagai pemantau, dan yang terakhir yang dapat bintang 5 itu katanya posisinya manajer. Secara teori, posisi manajer lah posisi yang paling bagus dalam menerapkan disiplin positif di kelas atau di sekolah. Cek, gue ada di posisi mana nih sekarang? Selamat pagi, Bu. Lu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Gimana Bu Er merasa Bu Er? Apa? Apa coba? Atau Pak Hadi mungkin di posisi kamu ini apa nih? lagi? Kapan sih kamu Sehingga jadi kalau hari terlambat? Jumat anak takut terlambat karena yang tiket Pak Malas Hadi. sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok. Nah Bapak Ibu, bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah itu disebut dengan yang namanya program segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi atau disiplin positif. Ada 3 langkah pada segitiga restitusi. Yang pertama, sisi pertama itu katanya menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk lebih pahamnya kita semua mengenai tahapan segitiga restitusi, saya akan tayangkan video berikut mengenai segitiga restitusi, contoh pelaksanaannya di kelas atau di sekolah. Ini tahapannya, sisi 1, kemudian sisi 2, sisi 3. Nah sebelumnya kita saksikan dulu video atau tayangan berikut yang mencontohkan realnya penerapan segitiga restitusi di kelas atau di sekolah dalam rangka menyelesaikan siswa yang bermasalah atau melanggar aturan. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Tidak menyebabkan kita putus. kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Selanjutnya yang terkait dengan disiplin positif Bapak Ibu, itu mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi katanya ternyata selalu ada latar belakang atau penyebab kenapa seseorang, baik itu siswa atau guru, berperilaku buruk atau melanggar norma atau kebiasaan yang berlaku. Katanya sih kalau ada seseorang berperilaku buruk, itu adalah bentuk respon dari kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan berkuasa, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir kebutuhan bertahan hidup. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak-anak awak yang pai sampai padai beli bakwan, dia bayarnya 1, tapi dia makannya 4, bisa jadi penyebabnya bukan dia niat untuk maling, betulan mungkin perutnya lapar, uangnya hanya Rp1.000. Maka kenapa si anak tadi mengambil bakwan 4 buah bayar 1? Karena mungkin untuk memenuhi kebutuhannya bertahan hidup. Atau misalnya kan ada juga tuh anak yang suka setiap ketemu gurunya peluk, cium. Mungkin si anak di rumah kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Atau ada anak lagi mungkin ya Bu Yenti ya, yang setiap hari bercakap, yang setiap hari berantem dengan teman-temannya. Istilahnya geng senggol bacok ya Bu Yenti ya, senggol dikit langsung bacok. Mungkin si anak butuh untuk merasa berkuasa. Jadi Bu, seperti biasa di sesi terakhir ada game lagi, Kahoot. Udah biasa mungkin dengan game yang seperti ini. Dan Bu Cindy dilarang ikut ya Bu Cindy ya, karena udah masternya Kahoot. Bapak Ibu silahkan ketik di browsernya kahoot.it, KAHOOT.IT. Mi 6986. Sudah ada 1 peserta. Dinamo Amak, Nak.
Alhamdulillah, semua kenal sama anak bujang saya. Boleh sama neneknya. Coba lihat. Siapa yang ada di podium? Di podium 3, buat INT kita bisa ngajak nih. Tepuk tangan. Kedua Anu. Siapa Anu? Mi. Bundo. Silakan Bapak Ibu yang bertiga ke depan, ada sedikit reward. Silakan Anu. Dan kepada Ibu Kepala Sekolah diminta dengan Bu Susi dan Pak Ari untuk menyerahkan hadiah kepada yang menang game Kahoot. Pak Ari, Bu Susi dan Bu sama aja Kak, sama aja Bu Kepala. Sama. Anu siapa yang beruntung dia dapat. Silakan Bu Susi, Bu Kepala dan Pak Ari. Tapi saya yakin dari semua ketidaksempurnaan saya di depan ada 1 atau 2 hal kecil yang mungkin kita semua bisa ambil untuk perbaikan diri kita ke depannya. Dan kalau kita sudah baik, insya Allah anak-anak kita juga sudah baik. Dan terakhir nanti saya mohon Bapak Ibu sebelum meninggalkan ruangan, saya punya stick note, saya juga perlakukan ini ke anak-anak. Saya minta refleksi dari Bapak Ibu semua, bagaimana kita di 3,5 jam ini. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Ini namanya, kebetulan sekarang saya sedang belajar mengenai sosial emosional di guru penggerak. Ternyata mengekspresikan perasaan itu perlu. Apakah senang, apakah bosan, apakah biasa aja atau apapun, saya mohon bantuannya, tuliskan